Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ada sebuah ayat dalam surat Al-Kahfi, yas'alunaka 'anil qarnain. Mereka akan bertanya kepada Muhammad tentang Zulkarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Katakanlah, aku akan ceritakan tentang Zulkarnain itu kepada kalian berupa peringatan. Jadi nama saya Zulkarnain. Zulkarnain el-Maduri. Tentu agak berbeda dengan Zulkarnain yang terdapat di dalam Al-Quran. Kalau Zulkarnain yang kita kenal dalam Al-Quran, ada orang yang menyebutnya sebagai Alexander the Great. Alexander the Great, yang konon menyebut sebuah riwayat berasal dari Makedonia. Tapi kalau Zulkarnain ini bukan dari Makedonia, dari Sumeneb, Madura. Ya. Tetapi aktivitas saya di pusat ibu kota, tepatnya di Jakarta, sebagai dai lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah, pernah bertugas di hutan belantara, tepatnya di Maluku Utara, di wilayah yang sangat rawan, ya, di wilayah Kecamatan Jahilulu, tepatnya di daerah Sahu, juga pernah di sekitar wilayah Wasili dan Ekor, tetangganya Filipina. Juga pernah bertugas sebagai tokoh rohaniawan Pemda permintaan seorang bupati di wilayah Kabupaten Buntok, Baritu Selatan, Kalimantan Tengah. Waktu itu saya ditugaskan oleh lembaga dakwah khusus PP Muhammadiyah ke wilayah Buntok. Itu di antara perjalanan spiritual saya sebagai seorang dai. Bahkan pernah keliling mulai dari Malang Selatan, Blitar Selatan sampai Jogja Selatan. Itu jadi sasaran dakwah saya juga. Tentu kita tahu wilayah itu adalah wilayah yang sangat rawan dengan kristenisasi. Di samping itu, setelah tinggal di Jakarta, lebih fokus kepada persoalan tarjih Muhammadiyah. Karena kebetulan alhamdulillah saya lebih intim dengan ilmu hadis dibandingkan dengan kristologi. Baiklah, berbicara Ramadan, sudah pasti harus ada hasilnya. Selama Ramadan itu apa yang kita dapatkan? Selama kita siam Ramadan,
apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh. Demikian juga selama bulan Ramadan, apa yang diraih oleh kita dari malam Qadar itu. Kesimpulannya, apakah kita sama persisnya dengan yang diharapkan oleh Al-Quran atau Sunnah, atau sebaliknya masih kita jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah? Kalau melihat dari temanya, yaitu memantapkan diri. Memantapkan diri itu kalau dalam bahasa Arabnya kita kenal dengan istilah istiqomah. Orang yang senantiasa atau berlangsung terus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka meraih keistimewaan dan keberkahan Ramadan. Kalau tema ini dijadikan dasar pijakan pembicaraan, tentu kita perlu menoleh pada bulan Ramadan. Dan ini erat kaitannya dengan tarjih Muhammadiyah. Tapi kita coba nanti akan kita hubungkan dengan manhaj, baik manhaj tarjih Muhammadiyah, demikian juga pandangan umum tentang Ramadan. Dan manhaj yang kita pergunakan seperti apa di dalam memahami Ramadan. Kalau yang ingin didapatkan itu adalah istiqomah, kemantapan jiwa di dalam beragama, artinya di bulan Ramadan kita maksimal itu melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang ada di bulan Ramadan dan harus membuahkan hasil. Jika tidak membuahkan hasil, berarti kita gagal di bulan Ramadan itu. Ramadan misalnya, kita disuruh berlapar-lapar di siang hari, menahan hawa nafsu. Malamnya kita beribadah qiyam Ramadan. Mana benar Pak? Qiyam Ramadan atau sholat tarawih? Qiyam Ramadan. Tidak ada di dalam hadis-hadis Nabi bahwa Nabi melaksanakan sholat tarawih, itu tidak ada ya. Yang ada adalah qiyam Ramadan. Ini sudah berbeda saja, dari sisi niat beda. Sholat tarawih niatnya, kemudian sholat qiyam Ramadan, itu udah dua hal yang berbeda. Maka kita lebih memilih qiyam Ramadan. Itu yang termasuk tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa sholat tarawih itu tidak ada yang mengomando kita untuk datang ke masjid, tapi dengan sendirinya kita terpanggil mendatangi masjid-masjid Allah, melaksanakan dan menunaikan sholat qiyam Ramadan tersebut. Motivasi kita itu apa datang ke masjid? Padahal sholat tarawih itu sunnah. Tapi mengapa kita berbondong-bondong datang ke masjid? Apa yang mendorong kita kemudian mau sholat tarawih? Dan itu tidak terjadi sesudah Ramadan. Tidak terjadi. Misalnya kita sesudah Ramadan ramainya sama dengan sholat tarawih. Pernah nggak terjadi? Nggak pernah terjadi itu. Jadi baik bapak ibu-ibu itu datang berbondong-bondong memenuhi masjid, bahkan iktikaf di masjid. Tujuannya untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Padahal kita tahu tadi kualitas tarawih ini atau qiyam Ramadan disebut sholat sunnah. Tetapi kemudian membuat kita harus meninggalkan rumah dan bersama-sama jemaah lainnya berjamaah di masjid. Tentu hal yang sangat luar biasa, tapi tidak ada penghayatan dari kita.
Tadi tujuannya memantapkan. Kalau ini bisa ditradisikan di bulan Ramadan, maksudnya itu harus sama persisnya dengan yang ditradisikan kita kelak sesudah bulan Ramadan. Harus sama itu, balances. Berarti kalau tidak sama kita gagal berpuasa. Kemudian melaksanakan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan ini sejak zaman Rasulullah, zaman sahabat hingga zaman kita itu bukan 23 rakaat. Hadis-hadis yang meriwayatkan tentang 23 rakaat seluruhnya hadis lemah. Tidak ada satupun hadis sahih. Umar bin Khattab amara Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari. Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab diperintah oleh Umar menjadi imam jemaah salat qiyam Ramadan bi 11 rakaatan. Itu 11 rakaat. Hanya saja berbeda dengan kita, Pak. Kita 11 rakaat itu hanya 30 menit. Ya 30 menit paling cepat itu biasanya. Ada yang lebih cepat lagi, 2 menit 11 rakaat. Nah, itu. Sementara kalau kita melihat riwayat Umar bin Khattab ini 11 rakaat mi'ataini ayah fi kulli raka'atin, yaitu 200 ayat setiap satu rakaat. Kita belum pernah melihat sholat di Muhammadiyah sendiri ya, karena saya juga dai Muhammadiyah, yang kemudian selesai jam 11 malam. Pernah nggak, Pak? Nggak pernah ya. Padahal kalau di tarjih Muhammadiyah menganjurkan sampai malam itu. Tetapi umatnya justru mengikuti yang lain. Jam 8:30 sudah selesai. Itu dengan ceramah-ceramahnya itu, Pak. Padahal jika dilihat tadi, Ubay bin Ka'ab ini jadi imam, mengimami salat qiyam Ramadan, 1 rakaat 200 ayat. Kira-kira selesainya kapan itu? Subuh, menjelang sahur itu. Karena kita tahu sahur yang paling utama mendekati adzan. Bukan ketika jam 3. Sahurnya bapak-bapak, ibu jam berapa? Ya itu tadi, mendekati adzan. Sahur yang paling utama mendekati adzan. Malah di zaman sahabat yang disebut adzan itu bukan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar yang 2 kali itu, bukan. Tapi iqamah. Ada riwayatnya itu. Rubama saribtu fi Ramadan idza qala muadzin qad qamatis shalah. Terkadang aku baru minum ketika muadzin itu mengucapkan qad qamatis shalah. Itu jam berapa itu, Bapak-bapak Ibu? Waktu iqamah. Itu dulu di zaman sahabat. Tapi di tarjih Muhammadiyah kan selesainya sudah adzan. Cuma dikatakan adzan saja. Paling utama sesuai dengan ketentuan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tepatnya ketika adzan dikumandangkan. Hanya saja terjadi perselisihan ulama, apakah yang dimaksud adzan itu adalah adzan salatnya atau iqamahnya. Kalau dalam definisi yang dilakukan oleh majelis tarjih berkaitan dengan fajar, yang disebut dengan fajar shadiq itu, yaitu sampai mu'taridul ahmar, warna merah berserakan di ufuk timur.
Itu jam berapa, Pak? Warna merah berserakan di ufuk timur. Yang benar sebenarnya seperti itu gitu. Tetapi karena fikih terlalu banyak di Indonesia, akhirnya orang lebih memilih fikih ketimbang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jam 4 sudah selesai sahur, bahkan menghentikan segala kegiatan makan. Ini keliru dalam pandangan agama. Justru kalau dilihat di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ma'syaral anbiya, kami para nabi, sesungguhnya kami para nabi, itu dikatakan takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Jadi kalau mengakhirkan sahur itu, yaitu tadi mendekati adzan baru kita sahur, bukan jauh sebelum adzan atau 1 jam, tidak. Karena beda antara kita dengan para sahabat dalam sahur. Kalau kita kan menunya banyak, Bapak Ibu itu, semua menu ada, balas dendam untuk siang hari. Kalau di masa Rasulullah kan cuma kurma saja, itu makan 3 kurma sudah selesai. Yang kita belum lagi nasi, belum lagi cake itu, belum lagi kue-kue, makan seluruhnya biar siang harinya nggak lapar. Niatnya itu aja gitu, supaya tidak lapar di siang hari. Padahal tidak demikian puasa. Ini perbedaan-perbedaan yang ada. Sholatnya juga mulai agak salah gitu, puasanya juga agak salah, kemudian yaitu siamnya juga agak salah di dalam kita melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntunannya tidak seperti yang kita lihat itu, yang kita praktikkan. Apalagi kalau dilihat dari sisi manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh kegiatan ubudiyah berkaitan dengan ibadah, kita seharusnya mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kepada Rasulullah adalah kepatuhan yang harus dibangun oleh setiap warga Muhammadiyah dan Aisyah itu. Bahwa kita tidak sekedar mengaku apa itu Muhammadiyah. Muhammadiyah apa, Pak? Muhammadiyah apa? Saya buka tafsir Ibnu Katsir ya. Coba dibuka itu ayat 31 surat Al-Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bagaimana tafsirnya dalam tafsir Ibnu Katsir itu? Hadhihi ayatun karimatun ala kulli man at'a mahabbatallah wa laisa ala tariqatil Muhammadiyah. Coba bayangkan, Muhammadiyah sudah ada di zaman Ibnu Katsir gitu. Bukan 1912, Pak. Di zaman Ibnu Katsir ratusan tahun yang lalu sudah ada kata-kata Muhammadiyah. Wa laisa ala tariqatil Muhammadiyah, dan mereka tidak menempuh jalan Muhammadiyah, kadibun fi dakwah, maka klaimnya itu adalah dusta sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus masuk Muhammadiyah dalam artian mengamalkan seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya masuk Muhammadiyah. Harus sejalan persis dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jika dikaitkan dengan firqah-firqah yang ada, hampir seluruh firqah, kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam, tidak satupun yang mengaku ahli neraka.
Ada yang ngaku? Coba. Semuanya mengaku ahlus sunnah, mengaku ahlus surga. Jadi ahlus sunnah, ahlus surga. Tak ada dari mereka. Apakah itu Syiah, apakah itu Islam Jamaah, apakah itu Sunni, apakah itu Khawarij, apakah itu Mu'tazilah, Asy'ariyah, Jabariyah, Qadariyah, seluruhnya ngaku ahlus sunnah, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dari mereka yang ingin dirugikan sebagai penghuni neraka, itu nggak ada. Nah, ini juga permasalahan manhaj seperti inilah yang menyebabkan terpisah-pisahnya umat memahami agama menjadi tercabik-cabik, tersiok-siok pemahamannya, menjadi berpecah belah. Mana yang benar ya? Mana yang benar? Saya harus ikut siapa? Ada lagi yang satunya menyatakan, kalau ingin masuk surga, masuk kelompok saya, pasti masuk surga bersama saya. Ada yang begitu juga itu. Nah, ini terang-terangan di YouTube banyak, bisa kita lihat gitu. Jangan bawa-bawa Madura ya, saya marah. Nah, ini yang menjadi persoalan Bapak Ibu. Masalah manhaj, metode memahami agama. Bagaimana kita bisa menjadi mantap di dalam beragama sesudah bulan Ramadan ini? Dapatkah kita meraih keberkahan? Dapatkah kita meraih keistimewaan kalau manhajnya sudah salah di dalam memahami agama? Ini yang selalu saya bahas. Manhaj itu metode, tata cara memahami agama. Ikut siapa kita? Kalau sudah tata caranya salah, salah segalanya. Kalau tadi disebut Thariqatul Muhammadiyah, yaitu tata cara mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan manhaj Muhammadiyah, itu sama pengertiannya thariqah. Manhaj Muhammadiyah itu tidak hanya dipakai oleh umat sekarang ini, dipakai oleh seluruh imam mazhab. Seperti Imam Abu Hanifah itu menggunakan manhaj Muhammadiyah. Imam Malik bin Anas menggunakan manhaj Muhammadiyah. Walaupun Muhammadiyah kita lahir 1912. Mereka sudah mengenal istilah manhaj Muhammadiyah. Kata tarjih itu sendiri itu terkenal di zaman para ulama-ulama dahulu kala. Bukan baru barang tarjih itu. Seolah-olah hanya Muhammadiyah yang pakai tarjih Muhammadiyah. Tidak. Hampir seluruh ulama hadis, sekelas Imam Bukhari, sekelas Imam Muslim, sekelas Imam Abu Daud, sekelas Imam Nasai, Imam Turmidi, Ibnu Majah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Ad-Darimi, Ad-Daruqutni, Imam Tabrani, Ibnu Hibban, banyak lagi ulama-ulama hadis lainnya itu pakai manhaj tarjih di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hadis. Jadi jangan dianggap tarjih itu barang baru, itu barang lama gitu. Ini yang kurang dipahami oleh kita sebagai warga Muhammadiyah dan Aisyah. Harusnya lebih intensif lagi membuka kitab-kitab dahulu kala untuk mengetahui khazanah dan keistimewaan ulama-ulama tarjih kita sekarang ini, dengan cara membandingkan dengan ulama-ulama dahulu kala. Kalau melihat perpecahan itu di dalam hadis sudah jelas, Pak. Yang disebut paham itu jumlahnya banyak, bukan hanya satu. Tak ada paham yang kemudian mengaku ahlun nar, tak ada itu. Walaupun menurut Rasulullah mereka ini penghuni neraka. Sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Itu terdapat di dalam kitab tarjih juga itu. Ketika menerangkan tentang amma ba'du fa innal firqatan najiyah minas salaf ajma'u ala al-i'tiqad ila akhir. Itu dalam muqaddimah tarjih Muhammadiyah disebut seperti itu.
Yaitu adapun sesudahnya dikatakan innal firqatan najiyah, sesungguhnya yang disebut firqatun najiyah itu dari kalangan ulama-ulama salaf. Kalau sekarang Muhammadiyah itu salafi bukan? Hah? Muhammadiyah salafi bukan? Siapa tadi bilang bukan? Lah Muhammadiyah sendiri mengatakan salaf kok. Tadi menyebutnya fa innal firqatan najiyah minas salafi ajma'u 'alal i'tiqad. Bahwasanya yang Muhammadiyah ini adalah al-firqatun najiyah. Kalau lebih jelasnya kita buka di dalam bab tarjih itu, bahwasanya Muhammadiyah itu adalah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat dari kalangan pengikut-pengikut ulama salaf. Artinya orangnya disebut salafi. Yang salafi bukan Muhammadiyah belum mantap gitu. Lah iya Pak, saya ingin cerita ini di PP Muhammadiyah dulu. Saya sangat kenal dengan Ja'far Umar Talib. Saya sangat kenal dengan Yazid Jawas, itu teman saya itu. Saya kenal dengan Yusuf Baisa. Saya kenal dengan Abdul Hakim Amir Abdad. Mereka kalangan senior-senior salafi. Saya kenal seluruhnya, termasuk pendiri pondok pesantren Sedayu Gresik, Aunur Rafiq. Itu teman saya. Sama-sama mengikuti daurah. Yang mengadakan daurah salafi itu Muhammadiyah Pak, bayangkan coba. Diadakan di Al-Irsyad Salatiga, Tengaran Salatiga Semarang, di pondok pesantren Al-Irsyad. Pada waktu itu yang mengadakan lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah di zamannya Ustadz Anhar Burhanuddin, Allah yarham beliau, Allahumma firlahu. Jadi beliau yang mendirikan daurah-daurah sehingga melahirkan tokoh-tokoh salafi di Indonesia. Jadi kalau ada salafi yang nggak masuk Muhammadiyah itu berhutang budi besar terhadap Muhammadiyah. Jadi saya tahu banget ya, karena saya pelakunya saya Pak. Saya dai lembaga dakwah khusus langsung yang dibina oleh PP Muhammadiyah. Nah, setiap kader-kader salafi pada waktu itu mereka mendapatkan kitab dari Kuwait, nama lembaganya Ihya At-Turas Al-Islamiyah. Kalau di Jakarta disebut Lajnah Khairiyah Mushtarakah. Lah, lembaga inilah yang menaungi salafi seluruh Indonesia. Termasuk ada 33 dai Muhammadiyah yang dikirim ke seluruh Indonesia bermanhaj salaf. Karena Muhammadiyah memang manhajnya manhaj salaf. Disebut manhaj Muhammadiyah itu manhaj salaf, artinya mengikuti orang-orang dahulu kala dari kalangan sahabat dan tabi'in. As-salaf hum salaf. Siapa salaf itu? Mereka siapa salaf itu? Yaitu al-qaum mujtamu'un minas sahabat wat tabi'in. Itu yang disebut salafi. Orang yang mengikuti jejak sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Disebut tabi'ut tabi'in karena mereka ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kalau nggak salah ada Ustadz Rahman ya. Iya. Fathur Rahman ya. Oh, itu teman diskusi saya ya. Lah, jadi kalau berbicara manhaj salaf, pasti itu yang dimaksud adalah Muhammadiyah. Yang sebenarnya itu bapak-bapak. Makanya tadi saya katakan Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, yang dipakai itu adalah manhaj Muhammadiyah di dalam memahami Islam. Kalaupun kemudian terjadi perselisihan pendapat, mereka punya metode yaitu manhaj Muhammadiyah. Karena mereka tidak akan berfatwa
tidak akan mengeluarkan pendapat para imam itu kecuali setelah mereka membaca argumen-argumen yang datang dari Allah dan Rasulnya, baru dicurahkan dalam bentuk tulisan kitab. Kalau Imam Malik ditulis dalam kitabnya yaitu Al-Muwatta Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um dan kitab Musnad Imam Syafi'i, Ar-Risalah dan sebagainya. Kalau Imam Ahmad bin Hambal, kita melihat kitabnya yang terbesar namanya Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Kalau dalam kitabnya Imam Abu Hanifah, kita kenal dengan istilah Fiqhul Akhbar. Semua itu mengandung tentang perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam soal akidah dan ibadah. Jadi manhajnya itu adalah manhaj Muhammadiyah. Maka jika ada yang berbeda dengan manhaj Muhammadiyah, berjalan sendiri-sendiri, artinya sudah melepaskan diri dari tali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak, sekarang kalau tadi disebutkan sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah, umatku akan pecah 73 golongan. Kulluhum finnar, seluruhnya dalam neraka. Manhum, kemudian illa wahida, melainkan satu saja yang masuk surga. Nah, ini yang akan kita rumuskan untuk memahami, dapat memantapkan langkah kita sebagai warga Muhammadiyah dan Aisyah. Umumnya seluruh umat Islam lah, agar berada di jalan yang lurus, yang istiqamah. Kita selalu berdoa setiap sholat, paling tidak itu 17 kali sehari. Ihdinas siratal mustaqim, 17 kali sehari itu diucapkan paling tidak, agar menjadi orang yang istiqomah, yang mantap, yang terus menerus berlangsung di jalan yang penuh nikmat, bukan jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah, bukan jalan yang sesat. Yang sesat itu apa? Tadi apa yang sesat saya sebut tuh? Bid'ah. Oh, Muhammadiyah tidak pernah berbicara bid'ah. Salah itu. Muhammadiyah dulu, sejak dulu sampai sekarang, di dalam kitab tarjihnya memuat tentang bid'ah, menjelaskan apa itu bid'ah, dijelaskan oleh Muhammadiyah. Jangan ada yang mengatakan Muhammadiyah tidak pernah berbicara bid'ah, berarti belum pernah baca kitab-kitab tarjih Muhammadiyah. Apalagi masalah TBC, luar biasa pembahasan Muhammadiyah itu. Kalau kita lihat buku soal jawab agama Islam yang terdiri dari 8 jilid yang ditulis oleh tim PP Muhammadiyah, di situ ada penjelasan tentang bid'ah yang sangat luar biasa dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Mengutip perkataannya Imam Asy-Syatibi, tadi saya sampaikan ini di Masjid Babus Salam ya. Al-bid'ah fil lughah, al-bid'ah bil lughah, bid'ah menurut bahasa itu memang berarti umum. Al-ikhtira' ala ghairi misalin sabiq, itu bid'ah menurut bahasa. Segala sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya bid'ah. Dari sisi bahasa, seluruh kepala kita itu bid'ah. Dari sisi bahasa. Tetapi dari sisi istilah beda jauh. Yang dipakai oleh ulama bukan dari sisi bahasa, tapi dari istilah. Dari istilah ini yang dipakai oleh Muhammadiyah untuk membatasi mana yang benar-benar sunnah sesuai dengan sunnah Rasulullah dan mana yang tidak termasuk sunnah. Nah, jika di Ramadan tadi kita itu berjalan di atas sunnah, maka kita termasuk dalam definisi ahlus sunnah. Tetapi sebaliknya, kalau di bulan Ramadan kita keluar dari sunnah, itu yang terlepas dari sunnah. Pada akhirnya kita masuk dalam kategori mubtadi, pelaku bid'ah.
suka mengada-ngada dalam agama. Ini yang dimaksud. Jadi al-bid'atu tariqatun fid din. Bid'ah itu suatu tata cara di dalam agama. Mukhtara'atun, yang sengaja diada-adakan, tudahiyah syar'iyyah, menyerupai syariat, yuksadu bisuluki alaihal mubalaghatu bitta'abudi lillahi ta'ala. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara berlebihan. Jadi misalnya salat tadi itu, di dalam solat kita praktek solat tuh sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau kemudian solat tak sesuai sedikit saja dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi itu termasuk tadi mubtadi yang disebut dengan ahlul bid'ah jika dilakukan dengan sengaja dan sudah tahu hukumnya. Persoalannya ini terletak pada definisi mahdhah dan ghairu mahdhah. Kalau sikap Muhammadiyah, semua yang bersifat mahdhah itu, seluruh ibadah, tuntunan mulai dari sholat sampai dzikir, hitungan-hitungan dzikir itu masuk mahdhah. Itu di Muhammadiyah. Tapi kalau di luar Muhammadiyah, zikir berjamaah tidak termasuk mahdhah atau ghairu mahdhah. Ini yang membedakan perbedaan. Dan misalnya kita melihat konsep tarjih Muhammadiyah, zikir berjamaah itu mengapa dilarang? Kan bagus berjamaah, dapat pahala 27 derajat. Salah. Dikiaskan ke sholat Jumat, disamakan gitu. Ada istilah majelis zikir di dalam hadis Nabi, lalu oleh mereka diartikan majelis yang suka berzikir. Salah juga itu. Padahal di zaman Nabi yang disebut majelis zikir itu majelis tausiah, menjelaskan tentang Islam, bukan berzikir membaca kalimat-kalimat Allah secara tidak syar'iyyah, tidak syariat gitu. Lah kan baca zikir itu bagus, misalnya baca zikir bagus enggak? Bagus. Bisa salah enggak? Bisa. Kalimat la ilaha illallah, coba saya tanya ini jujur ya, Bapak Ibu boleh jawab dan boleh menanggapi saya. Pernah enggak Rasulullah berzikir membaca la ilaha illallah? Itu saja dulu. Kapan? Di mana? Tidak ada. Yang ada Rasulullah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lebih mantap itu dari kalimat la ilaha illallah. Iya kan nggak pernah Rasulullah berzikir pakai la ilaha illallah, apalagi Allah Allah Allah. Lah iya Pak, itu benar jika kita lihat praktek-praktek Rasulullah. Coba kapan sahabat berkumpul kemudian membaca kalimat la ilaha illallah? Tidak ada itu. Yang diajarkan oleh Rasulullah lebih mantap, lebih bagus, lebih istimewa adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau baca 100 kali pahalanya seperti membebaskan 100 orang budak. Wah, luar biasa. Mengapa tidak membaca itu, kok baca la ilaha illallah gitu? Dipotong yang dari Rasulullah. Itu sama halnya dengan membaca kalimat iftitah solat. Iftitah solat ini, kalau kita lihat dari yang umum ya, bapak-bapak ibu mungkin pernah jalan-jalan di pinggir-pinggir toko itu, toko-toko buku ataupun di pasar ya, lihat orang jual buku sedang digendong.
Di situ biasanya menjual tata cara sholat. Bahkan di pinggir-pinggir jalan itu banyak jualan tata cara sholat. Iya, kalau kita baca di situ ada istilah begini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini dari mana? Titik itu. Dari mana itu? Yang ada bukan Allahu akbar kabira, yang ada wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta khalaqtani ila akhir itu. Panjang itu. Seharusnya itu yang dibaca, lalu dipotong, dibuka, ditambah, di belakang dikurangi. Dijual, laku banget yang beli. Bahkan menjadi pelajaran mata sekolah anak-anak kita di SD. Ada 12 macam iftitah yang kita kenal. Ada Allahumma ba'ad baina, yang ini lumrah dibaca oleh warga Muhammadiyah. Ada subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada itu. Ada seperti doa iftitah, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran. Itu doa iftitah itu. Tapi yang umum dipakai dan terus-menerus dibaca dalam solat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat wajib, yaitu ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, yang dibaca itu Allahumma ba'id baini wa baina khata. Hafal semua ya? Alhamdulillah. Itu tuntunan Rasulullah yang benar. Ini Pak, dalam masalah solat. Nah, jika dikaitkan dengan Ramadan, bagaimana? Ramadan kalau dilakukan dengan cara-cara sunnah, pasti akan memantapkan keberadaan kita sebagai hamba Allah. Ramadan jika keluar dari tuntunan sunnah, dipastikan sesudah Ramadan akan meremehkan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah. Tidak ada perwujudannya kita beribadah di bulan Ramadan tadi bisa dibawa keluar Ramadan. Tak ada keberkahan yang bisa diharapkan. Kita selalu berharap bisa mendapatkan malam qadar. Ini lagi, seringkali ini terjadi Pak Ibu. Malam qadar selalu menjadi impian semua orang. Mengapa semua orang ingin merebut malam qadar? Apa? Fungsinya apa itu? Untuk mengejar pahala umat-umat terdahulu. Bapak Ibu sejak kapan melaksanakan Islam dengan sempurna? Pasti bermacam-macam riwayatnya itu. Ada yang baru umur 40 tahun sholat, ya. Ada yang sudah hampir meninggal baru sholat. Yang jelas ketika muda lebih banyak lalainya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas itu. Nah, kemudian didatangkan malam qadar itu, Lailatul Qadar, dengan pahala min alfi syahrin, 1000 bulan, sekitar 83 tahun. Kalau satu kali saja dapat malam qadar, berarti hutang kita lunas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pernahkah kita merasakan bahwa kita mendapatkan 83 tahun pahala itu? Pernah enggak? Ayo. Ada enggak yang merasakan ini saya sudah dapat 83 tahun? Enggak ada yang merasakan kan? Harusnya ketika kita menikmati malam qadar itu bisa mendapatkan
ketentuan yang ditetapkan oleh Allah 83 tahun itu. Sementara amaliyah kita tidak sama persisnya dengan amaliyah yang diamalkan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Kembali lagi kepada seruan mengikuti sunnah Nabi, mengikuti Muhammadiyah, yaitu gitu. Manhaj Muhammadiyah di situ letaknya. Bagaimana melaksanakan sholat di malam hari di bulan Ramadan itu persis sama dengan yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa Bapak Ibu, kualitasnya orang-orang dahulu kala itu luar biasa. Tidak diperintahkan kita mencontoh orang-orang yang sekarang ini. Tidak diperintahkan. Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya mencontoh orang-orang dahulu kala. Khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia itu di zamanku. Artinya sekarang ini sudah tidak ada manusia baik. Iya, kalau ngaku-ngaku baik banyak itu. Ya, sebaik-baik manusia itu di zamanku, di zaman Nabi. Kalau di zaman Nabi jadi parameter kita beragama, sudah pasti seluruh kegiatan agama disandarkan kepada Rasulullah, bukan disandarkan kepada manusia biasa yang sekarang ini ada. Seluruh amaliyah kita di dalam persoalan akidah sandarannya adalah Rasulullah, referensinya dari Rasulullah. Keimanannya harus sama persisnya dengan Rasulullah, paling tidak sama dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa memudahkan kita mendapatkan malam qadar tadi itu. Sementara kita sholatnya biasa-biasa aja, tidak mencerminkan sebagai seorang muslim yang memang pernah memburu pahala besar di bulan Ramadan. Biasa-biasa saja. Bahkan buru-buru dapat Lailatul Qadar. Begitu nyampe kalau di Jakarta itu udah mulai cari bis gratis pulang kampung itu. Iya, masjid lengang. Kalau di Jakarta hanya ada 3 masjid yang saya perhatikan itu Pak, di Jakarta. Ini sangat luar biasa. Makin mendekati hari raya, makin penuh sampai sesak ke jalan-jalan. Mobil datang dari mana saja melaksanakan sholat qiyam Ramadan. Baru saya temui 3 masjid saja itu. Sholat tarawih, sholat qiyam Ramadan itu selesai jam 1 malam, 1 pagi. Nah, maksimal seperti ini yang diharapkan di bulan Ramadan dapat menjadi gambaran kita sesudah bulan Ramadan, pegangan kita. Oh iya, kemarin saya sholat malam, saya sekarang di luar Ramadan harus sama persisnya dengan bulan Ramadan. Yang tidak puasa, puasa Nabi Daud, puasa Senin Kamis, puasa hari-hari Baidha. Baidha itu apa? Iya, 13, 14, 15. Lah, di situ baru kita artinya ada dampak keberkahan, keistimewaan mendorong kita menjadi orang yang makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan makin kendor. Tadi disebutkan bahwa khairun nas qarni, keteladanan cara mereka beribadah harus diikuti. Jadi cara mereka beribadah ini baik Rasulullah dan para sahabatnya harus kita ikuti, ittiba kepada mereka, sehingga ada persamaan keberadaan kita sebagai umat sekarang ini dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berbeda. Apa-apa yang tidak sama dengan Rasulullah kita samakan dengan Rasulullah. Itu yang menyelamatkan kita. Apalagi kemudian kita menyamakan diri sebagai al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah itu hadis, bukan sekedar ditulis oleh Tarjih Muhammadiyah.
Hadis Nabi sama hadisnya tadi berbicara tentang perpecahan umat, hanya jawabannya manhum ya Rasulullah, an-najiyah, yaitu kelompok an-najiyah. Makanya ada pondok pesantren namanya an-najah, yaitu pesantren yang selamat gitu. Isinya tidak selamat. Ya, jadi di situ an-najiyah yaitu sebuah gambaran umat yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sama, keadaannya itu sama, cara beribadahnya bukan dalam hal-hal yang duniawi ya, dalam hal-hal yang bersifat ukhrawi, diniyah. Kita mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya juga sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang ini yang selamat menurut tarjih Muhammadiyah itu. Siapa an-najiyah ini? Disebutkan zahirina 'alal haq, yaitu orang yang senantiasa menampakkan kebenaran, yang berjalan di atas kebenaran, di bawah panji-panji kebenaran. Al-haq, mereka menjauhkan diri dari kebatilan. Dalam hadis lain disebut dengan istilah, yaitu dengan istilah ta'ifatun mansura. Siapa ta'ifatun mansura? Golongan yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita ikuti. Siapa mereka? Yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti sahabat-sahabat yang berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Bapak Ibu, istilah ta'ifatun mansura. Lebih jelasnya lagi siapa? Sawadul a'dham, yaitu kelompok besar yang bukan kelompok besar yang ada sekarang ini ya. Saya nggak ngomong loh Pak, Bapak sendiri ngomong. Saya hanya mengatakan kelompok besar di dunia ini, kelompok besar ada Pak, banyak banget ya. Thariqah itu kelompok besar. Thariqah sajalah. Sufi itu kelompok besar di dunia, bukan lagi skop nasional. Sawadul, bukan. Yang dimaksud sawadul a'dham ini dari kalangan dari Nabi sampai Rasulullah, sahabat sampai sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi keempat ini. Ini semuanya disebut sawadul a'dham, yang bisa diikuti oleh kita sekalian. Lepas dari sawadul a'dham, kita sudah tidak punya agama lagi. Itu kalau dilihat di dalam keterangan ahlul hadis. Tadi ada kutubut tis'ah. Siapa ahlul hadis? Ya seperti kutubut tis'ah tadi, penulis kutubut tis'ah. Yang disebut dengan kutubut tis'ah ini kitab 9 imam. Siapa kitab 9 imam? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Malik, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, Ad-Darimi. Itu 9 imam itu yang menjadi tuntunan kita. Jika kita berpegang kepada hadis-hadis tersebut dengan selektif, baru kita selamat. Tapi ketika kita melepaskan dari tuntunan sunnah Rasulullah tersebut, tak bisa kita harapkan. Jangan berharap Pak umat Islam bisa bersatu. Itu mustahil umat Islam bersatu. Ketika mereka tidak mengikuti sunnah Rasulullah, umat Islam dijamin pecah belah sampai kiamat itu. Siapa sebenarnya yang memecah belah umat Islam? Yaitu para pelaku ahlul bid'ah tadi yang memecah belah umat Islam ini. Umat menjadi tafarruq, terpisah-pisah, menjadi kelompok-kelompok, dan seluruh kelompok itu anehnya tidak ada yang dengan terang-terangan mengaku bahwa kami ini adalah ahli neraka, nggak ada itu. Semuanya ngaku ahlu surga. Dengan sekedar
orang menjadi minimalis di dalam beribadah gitu. Padahal yang dimaksud al-iman billah fastaqim, beriman kepada Allah kemudian memantapkan diri dalam beriman. Orang beriman kepada Rasul Allah sudah pasti pegangannya adalah pegangan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang beriman. Ketika kita menyatakan di antara rukun iman itu iman kepada Rasul Allah, yaitu Pak pegangannya. Tidak keluar dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Kemudian jika dikaitkan dengan hadis khairun nas, disebutkan lagi summal ladzina yalunahum, para sahabat. Siapa para sahabat itu? Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang dekat dan bertemu Nabi. Secara umum pengertiannya seperti itu. Tapi sebenarnya sahabat Nabi orang yang mentaati Allah dan Rasulnya ketika Nabi masih ada. Mereka bahu-membahu bersama Rasulullah, itulah sahabat Nabi. Karena dari mereka ini menjadi penyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sampai secara berantai kepada para ulama-ulama hadis sekelas Imam Bukhari dan Muslim dengan lain-lainnya. Mereka adalah penyambung lidah Rasulullah yang menyampaikan menjadi sanad. Orang sekarang kan berbicara sanad. Kebanyakan Muhammadiyah bersanad enggak? Kan ada begitu ya. Muhammadiyah bersanad enggak? Yang dimaksud itu bukan tentang Muhammadiyah. Yang dimaksud ajaran agamanya itu pakai sanad tidak. Ajaran hadis sunnah nabinya itu pakai sanad tidak. Kalau mau mencari hadis yang tidak pakai sanad, bapak-bapak, ibu, cari dalam kitab Ihya Ulumuddin, banyak itu yang tidak bersanad. Bahkan ada sekitar 80% hadis Nabi di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu terdiri dari hadis palsu dan lemah. Tapi hadis ini menggiurkan menjadi materi di pesantren-pesantren, menjadi pendidikan di pesantren-pesantren. Akhirnya apa yang terjadi? Dari proses pendidikan yang dilakukan oleh mereka, makin tumbuh para pelaku-pelaku bid'ah dalam ibadah itu. Muncul berbagai macam tokoh ahlul bid'ah. Karena kitabnya tadi adalah kitab bid'ah, Pak. Ada lagi namanya kitab yang biasa diajarkan di pesantren ya. Dzarratun Nasihin, pernah dengar ya? Kitab apa? Dzarratun Nasihin, apa artinya? Nasihat, mutiara nasihat para ulama. Itu kalau dibuka, di dalamnya banyak kisah-kisah mardud, kisah-kisah palsu. Lah ini yang dicekokin kepada umat Islam. Lalu bagaimana umat Islam mengenal kebenaran? Sedangkan kitabnya saja yang dipakai sudah mardud-mardud seperti itu. Belum lagi kemudian yang ditradisikan di tengah-tengah umat, yang biasanya umat cenderung mencintai membaca Al-Quran, menggairahkan mereka membaca Al-Quran, makin getol membaca Al-Quran, semangat membaca Al-Quran. Ini tidak. Di Indonesia ini, mulai dari Sumeneb sampai Aceh sana, Madura sana ya, sampai Aceh, orang membaca Al-Quran itu sudah mulai langka, Pak. Paling bulan Ramadan, paling Yasinan itu yang paling banyak. Lah disuruh membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran jarang. Yang banyak didendangkan oleh mereka itu adalah kitab Barzanji. Lebih dimuliakan di atas Quran oleh mereka. Lalu bagaimana umat Islam akan bisa mencapai kemenangan seperti zaman Nabi? Ya nggak menang-menanglah. Wong kitabnya bukan Al-Quran. Barzanji. Sampai tadi malam ada bicara pertanyaan banyak banget gara-gara saya buka ini, Pak. Iya. Berapa lagi?
Saya tidak lihat waktu ini. Hah? 1 jam ya. Oke. Tadi mulainya juga terlambat. Hah? Iya. Jadi kesimpulannya, untuk memantapkan diri meraih keistimewaan di bulan Ramadan dan bisa dibawa keluar bulan Ramadan, itu hanya dengan kembali kepada Quran dan As-Sunnah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, hingga seluruh aktivitas kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama persisnya dengan yang diamalkan oleh para sahabat dan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mungkin ini kesimpulannya, agar kita seluruhnya bisa mengikuti jejak orang-orang dahulu kala yang termasuk firqatun najiyah. Sebelum